Pada awal 2018, terjadi skandal data pribadi pengguna Facebook dengan Cambridge Analytica ketika jutaan data pribadi pengguna Facebook digunakan oleh Cambridge Analytica tanpa izin mereka. Data-data tersebut dipanen oleh aplikasi buatan Alexander Cogan, seorang akademisi dari Cambridge. Aplikasi tersebut tak hanya mengambil data pribadi pengguna aplikasi, namun juga data dari daftar pertemanan pengguna di Facebook. Data-data tersebut dijual dan kemudian membantu kampanye politik Donald Trump dan Senator Ted Cruz. Kejadian ini membuat Facebook meminta maaf dan Mark Zuckerberg dipanggil oleh Kongres Amerika Serikat untuk diminta testimoninya. Kemudian pada bulan Maret 2020, publik Indonesia dikejutkan dengan munculnya berita kebocoran data dari salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Sebanyak 15 juta sampai 91 juta data pengguna Tokopedia dikabarkan telah diretas. Data tersebut mencakup nama pengguna, surel, hash kata sandi, kode pengaktifan surel, kode riset kata sandi, hingga waktu terakhir login yang tersimpan dalam file PostgreSQL. Meskipun daftar pribadi dalam file tersebut tidak disertakan kode spesifik atau yang biasa digunakan SALT, demi melindungi kata sandi pengguna, ini tetap merupakan bentuk kelalaian keamanan internet. Tak lama kemudian, ketika kehebohan peretasan Tokopedia belum mereda, terjadi lagi pemberitaan bahwa lebih dari 2 juta data pribadi warga Indonesia kembali bocor dan peretas berencana untuk lanjut membocorkan hingga 200 juta data pribadi. Data tersebut berisi informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, nomor KK, NIK. Namun yang terparah menyebut ini sebagai kebocoran sepertinya keliru karena ternyata informasi data ini terbuka dengan lebar sejak tahun 2014, menyebabkan ini bukan kasus kebocoran, melainkan kasus kelalaian atau bahkan tidak peduli. Data pribadi yang seharusnya dijamin keamanannya ternyata masih bisa bocor dan tersebar secara luas. Namun bagaimana data-data ini atau data pribadi secara umum bisa bocor? Apakah selalu menggunakan dan membutuhkan keahlian meretas yang sangat tinggi? Terkadang, peretas tak perlu bersusah payah untuk menjebol database suatu perusahaan atau semacamnya. Cukup dengan mencari profil media sosial targetnya, dan seringkali data-data yang mereka butuhkan sudah terpampang. Terlebih jika orang tersebut mengisi semua kolom data yang ditanyakan, mulai dari tanggal lahir, email, alamat, foto pribadi, hingga nomor telepon. Mengambil contoh skandal Facebook di Cambridge Analytica, data juga bisa diambil melalui aplikasi yang dipasang dan tanpa seizin kita, mengambil juga data teman-teman yang terhubung dan menggunakannya tanpa seizin kita. Menggali lebih dalam, peretas bisa membuat situs palsu yang terlihat seperti situs asli demi mencoba mengelabui korban untuk memasukkan detail akun mereka ke situs tersebut dan mengambil data pribadi si korban. Praktik ini biasa disebut dengan phishing. Dengan contoh tersebut, ditambah dengan serangan cyber yang semakin sering terjadi, terlihat bahwa terdapat ancaman yang nyata untuk data pribadi kita. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa para peretas ini menginginkan data pribadi kita? Apa untungnya mereka mengambil data pribadi kita? Aman untuk berasumsi bahwa pembobolan atau kebocoran data digunakan sebagai ajang untuk kekuatan bagi para peretas atau bahkan bisa juga menjadi saran aktivisme lewat peretasan atau aktivisme. Namun, seringkali pembobolan data ini digunakan untuk tujuan yang sama, yaitu keuntungan pribadi. Peretas bisa menjual data pribadi yang didapatkan kepada klien mereka melalui dark web dan pasar gelap di internet lainnya. Data yang dijual atau didapatkan dapat digunakan untuk mengajukan kartu kredit yang kemudian akan dikuras habis. Data tersebut juga bisa digunakan untuk mengisi pengajuan pinjaman daring yang kemudian sang korban terpaksa harus membayar pinjaman tersebut. Selain itu juga, data pribadi juga digunakan untuk menipu orang di internet mulai dari orang asing hingga keluarga terdekat korban. Biasanya, jika dalam data tersebut terdapat foto pribadi, juga digunakan untuk memeras seseorang di internet. Peretas dapat mengancam akan membocorkan data korban untuk mendapatkan sejumlah uang. Namun, apa tindakan preventif yang telah digunakan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan berbagai data pribadi ini? Meskipun RUU untuk data pribadi sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, namun sepertinya tetap belum ada indikasi untuk menganggap bahwa masalah data pribadi bukanlah masalah sepele dan harus benar-benar dianggap serius. Sehingga, marilah selama 10 hari kita gencarkan boikot dari rumah, uninstall dan nonaktifkan sebanyak mungkin media sosial dan aplikasi e-commerce yang Anda miliki. Namun, sisakan satu akun media sosial, kemudian pasang hashtag pribadi
not for everybody selama 10 hari. Sebanyak mungkin kita gencarkan hashtag ini, kita buat publik dan pemerintah sadar akan kepentingan keamanan data pribadi, dan kita buat langkah-langkah untuk mencegah data pribadi kita disalahgunakan. Pribadi, not for everybody.